Minasan, genki desu ka? Assalamualaikum, semoga sehat selalu ya. Oji Chang juga sehat selalu ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komennya di bawah ini. Bye bye, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa, genki desu ka? Semoga sehat selalu ya. Dan hari ini Ocha mau cerita terkait dengan bagusan mana sih, donor darah atau bekam? Menurut Ojang untuk dua-duanya, menurut Ojang kalau ditanya mana yang lebih bermanfaat, mungkin dua-duanya sama bermanfaatnya. Tapi kalau menurut Ojang, yang Ojang yakini dengan keyakinan Ojang itu adalah bekam. Kenapa bekam? Meskipun Ojang jarang sekali untuk bekam, mungkin sekitar selama hidup Ojang mungkin 2 kali kalau nggak salah bekam ya. Bekam itu lebih bagus. Kenapa? Pertama, itu adalah anjuran dari Nabi sendiri untuk sehat itu katanya berbekam. Dan menurut Ujang, kalau ada yang dari Nabi gitu ya, otomatis omongannya itu bagus. Dan memang kalau misalnya sekarang pun belum ada istilahnya data ilmiah dan lain misalnya ya, menurut Ujang ya karena kita percaya Nabi kita gitu, pasti nggak mungkin menjelekkan ataupun membuat hal yang jelek untuk umatnya gitu. Itu yang pertama, Ujang yakinin itu. Karena sama dengan ini aja kayak Allah kayak gitu ya. Memang sih nggak sebanding ya istilah Allah dengan Nabi Muhammad kayak gitu. Tapi kayak gini, kayak Nabi Allah aja kan misalnya ada lautan yang beda, ada yang asin, ada yang enggak. Kan sebelumnya mungkin nggak tahu, ilmu pengetahuan saat itu kan belum nyampe. Tapi ketika sekarang sekitar mungkin beribu tahun kemudian dari informasi saat itu, sekarang terbukti kan. Nah, menurut Ujang bekam itu karena dari anjuran dari Rasulullah, menurut Ujang itu bagus banget. Terus yang kedua, meskipun kita belum tahu istilahnya hal yang lebih detail ataupun kenapa sih gitu bekam itu lebih bagus gitu ya, menurut Ujang karena mungkin saat ini istilahnya ilmu pengetahuan belum sampai saja sih kalau menurut Ujang. Terus ini yang Ujang pikir secara logika Ujang sendiri ya, pertama adalah ketika darah kita itu diambil, otomatis darah-darah yang kotor dan lain-lain itu kan kebuang tuh, akhirnya tubuh kan membuat produksi lagi tuh, sel-sel lagi tuh bekerja dengan ya optimal lagi, dan otomatis badan akan semakin sehat lagi. Jadi kan yang kotor-kotor, darah-darah itu kan yang kotor kan kebanyakan bikin penyakit kan, darah kotornya dibuang itu otomatis kan kita jadi segar lagi. Terus yang keempat itu kan pertama liatin kalau nggak salah tubuh itu kan ketika disedot darahnya itu kan dibikin luka dulu kan, meskipun sedikit ya, tapi dibikin luka dulu lah. Ketika kita bikin luka seperti itu, kurang lebih tubuh kita akan memproduksi istilahnya, kalau menurut Ojang yang Ojang baca ya, itu akan memproduksi kayak semacam zat ataupun istilahnya antibodi tubuh yang istilahnya tuh bisa melawan untuk si istilahnya yang luka-luka itu. Miripnya adalah kalau Ojang mikir sih kayak gini, kayak muka kayak gitu. Kalian merasain nggak? Ada yang produk-produk muka yang akhir-akhir ini yang istilahnya mukanya itu kurang lebih bukan dirusak beneran ya, tapi kayak misalnya disuntik-suntik bla bla bla, terus habis itu yang kayak bopeng kayak gitu, terus di sinar laser atau itu kan sakit dan lain-lainnya. Itu kalau nggak salah menurut saya merusak juga kan, dirusak dulu. Kenapa dirusak dulu? Agar nanti di sini disembuhin. Karena mungkin kalau nggak dirusak itu istilahnya nggak bisa dibenerin gitu ya. Koreksi Ojang ya jika salah ya, tapi menurut Ojang seperti itu. Kenapa Ojang berpikiran seperti itu dulu? Kalau nggak salah nih, yang ini bopeng di sini, ini kelihatan mau dalam banget dulunya. So, Ojang mungkin ya salah juga, jangan diikutin karena mungkin tidak sesuai dengan ilmiah atau apa. Tapi Ojang percaya ketika dikerok-kerok kayak gini, ya dikerok-kerok kayak jadi agak luka kayak gitu. Tapi lama-kelamaan jadinya yang ini awalnya di dalam banget. Ini awalnya kalau kalian lihat Ojang dulu ini dalam banget ini. Sekarang udah nggak begitu dalam. Dulu dalam banget kelihatan. Jadi kalau kayak gini tuh Ojang kelihatan banget ini ya, bekas lukanya seperti itu ya. Mungkin seperti itu kenapa Ojang istilahnya percaya bahwa bekam itu lebih baik. Tapi untuk yang donor darah pun menurut Ojang itu bagus. Kenapa ya? Sama karena kan dikeluarin juga darahnya. Cuma ada plus minusnya juga sih. Kalau donor darah itu biasanya kita kan dikasih tuh kayak snack kayak gitu kan, enaknya seperti itu ya. Kita alhamdulillah lah gitu, darah kita diambil, kita juga sehat, malah dikasih snack. Tapi kalau untuk yang bekam justru kita bayar sekitar minimal itu 50.000, dan mungkin itu yang menurut Ojang ya jarang Ojang lakukan untuk bekam. Karena ya tadi kita ya memang sih sehat itu perlu biaya dan lain-lain, tapi ketika istilahnya kita mau bekam kayak gitu ngeluarin darah, kita malah bayar lagi gitu. Nah daripada seperti itu, akhirnya Ojang lebih banyak melakukan donor darah seperti itu. Meskipun Ujang sangat percaya sekali dengan bekam, cuma karena ngeluarin duit lagi, Ujang pikir kan sayang tuh ya. Ya udah Ujang pikir yang sama juga mungkin sedikit konsepnya gitu, diambil juga darahnya. Jadi Ujang pikir
lebih baik yang donor darah saja. Ya, menurut kalian gimana? Sepakat dengan Oji Chang atau tim bekam yang bayar ya? Oji Chang juga kalau bayar duit pengennya sih bekam aja ya. Tapi ya sekali mungkin bisa lah donor darah ya, seperti itu ya. Karena Oji Chang tidak kontrak sama sekali dengan bekam ataupun dengan donor darah. Karena menurut Oji Chang dua-duanya itu sangat baik sekali buat kita semua. Ya, dan bermanfaat pastinya untuk orang lain. Semoga informasi ini bermanfaat. Minasang, jika suka silahkan like, subscribe, dan komen juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Adios.